bertempat bersama raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja mengajak Abu Nawas memasuki kamar mayat. Di dalamnya terdapat 3 mayat yang sedang berbaring di ranjangnya masing-masing. Semuanya meninggal dalam keadaan tersenyum. Abu Nawas, kamu tahu siapa mereka? Mengapa mereka semua tersenyum? Tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat pertama. Abu Nawas pun menjawab, Paduka, yang pertama ini dulunya adalah orang yang rajin beribadah. Mungkin karena tahu tempatnya kembali adalah surga, maka ia meninggal dalam keadaan tersenyum bahagia, Paduka. Oh begitu. Nah, kalau yang kedua itu? Tanya Baginda Raja lagi. Yang kedua itu semasa hidupnya rajin sedekah dan sholat malam, Paduka. Ia juga meninggal tersenyum karena yakin akan masuk surga, terang Abu Nawas. Baginda Raja pun mengangguk-ngangguk, lalu menunjuk mayat ketiga. Nah, kalau yang ini gimana? Aku kenal orang ini. Dia ini orang ateis, Abu Nawas, tidak percaya Tuhan. Lalu kenapa bisa meninggal dalam keadaan tersenyum? Abu Nawas pun sempat terdiam sejenak. Ia tahu kalau menjawab karena masuk surga, jelas tidak mungkin. Dan kalau menjawab karena masuk neraka, pun tidak masuk akal. Tapi namanya juga Abu Nawas, selalu ada cara. Dengan tenang ia pun berkata, benar Paduka yang mulia, dia memang seorang ateis. Adapun dia mati tersenyum karena dia itu merasa bangga, Paduka, sebab ia akan ditempatkan bersama para raja-raja. Baginda Raja yang mendengar itu pun langsung tersinggung. Apa maksudmu, Abu Nawas? Aku ini loh orang beriman. Kenapa mayat ateis itu ditempatkan di tempat yang sama denganku? Katanya marah. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, Paduka jangan salah paham. Maksud saya, dia itu nanti akan ditempatkan bersama raja-raja zaman dahulu, seperti Raja Fir'aun dan Raja Namrud. Mendengar itu Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Tempat menakutkan. Pada suatu sore yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon korma di pinggir sungai Tigris. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, membuat janggut putihnya sedikit bergoyang. Di sekitarnya, beberapa sahabatnya tengah berkumpul sambil menikmati segelas teh dan roti hangat. Mereka tampak berbincang ringan tentang banyak hal, mulai dari harga gandum yang naik karena paceklik, sampai urusan cinta salah satu di antara mereka yang baru saja ditolak gadis pujaannya. Suasana benar-benar santai dan penuh tawa. Namun tiba-tiba salah satu sahabatnya yang bernama Fadil bertanya dengan nada penasaran. Ya Abu Nawas, engkau ini kan orang yang paling banyak pengalaman dan paling bijak di antara kami. Aku ingin bertanya sesuatu yang sering membuatku bingung. Abu Nawas pun menatapnya sambil tersenyum. Silahkan Fadil, tapi kalau pertanyaanmu membuat kepalaku pusing, kamu harus takdir aku makan malam ya. Mereka pun tertawa. Fadil lalu melanjutkan, begini Abu Nawas, menurutmu dari manakah sebenarnya kita berasal? Dan kemanakah kita akan pergi setelah kehidupan ini berakhir? Pertanyaan itu membuat suasana mendadak hening. Para sahabat yang tadinya tertawa kini mulai serius. Mereka menatap Abu Nawas menunggu jawaban dari sang sufi yang terkenal cerdik itu. Abu Nawas diam sejenak, lalu menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ia menarik nafas panjang lalu menjawab dengan pelan.
Itu tempat yang sangat menakutkan. Mereka semua saling berpandangan, bingung mendengar jawaban itu. Menakutkan? Maksudmu apa, Abu Nawas? Tanya salah satu sahabat lain, si Hasan, sambil mengernyitkan dahi. Abu Nawas pun tersenyum tipis lalu menatap mereka satu persatu. Kalian tahu, katanya, ketika pertama kali kalian datang dari sana, waktu kalian lahir ke dunia, kalian menangis. Dan ketika nanti kalian harus pergi ke sana lagi, semua orang akan menangis. Sejenak suasana terdiam. Mereka berpikir keras mencoba memahami maksud dari ucapan Abu Nawas itu. Tapi begitu arti perkataan Abu Nawas benar-benar mereka mengerti, tawa pun pecah keras sekali. Hahaha, ya ampun Abu Nawas, aku kira kamu sedang berbicara tentang alam gaib, seru Hasan sambil menepuk pahanya. Aku juga, kukira maksudmu itu tempat yang gelap dan menyeramkan, sambung Fadel tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas hanya tersenyum sambil meneguk tehnya dengan tenang. Ya, itulah kalian, ujarnya santai. Suka berpikir terlalu jauh, padahal jawabannya sudah ada di depan mata. Salah satu sahabatnya yang paling muda pun berkata dengan polos. Jadi maksudmu tempat kita berasal dan tempat kita akan kembali itu sama? Abu Nawas pun menatap pemuda itu dan mengangguk. Oh ya, benar sekali. Kita datang dari rahim seorang ibu dengan tangisan dan akan kembali ke rahim bumi, tanah, diiringi tangisan orang-orang yang mencintai kita. Maka selama berada di antara dua tangisan itu, berbuatlah kebaikan, agar saat tangisan terakhir nanti bukan karena kehilangan, melainkan karena doa. Mereka pun semua terdiam lagi. Kali ini bukan karena bingung, tapi karena terharu. Dalam diam itu hanya suara angin yang terdengar lembut, membawa aroma teh hangat dan ketenangan sore Baghdad. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tak suka suasana terlalu serius. Tiba-tiba ia berdiri dan berkata, "Baiklah, sekarang siapa yang mau mentraktir aku makan malam? Karena kutipan bijakku barusan pasti layak dihargai dengan sepiring kebab." Semua pun kembali tertawa, sementara Abu Nawas berjalan menuju pasar, jubahnya berkibar ditiup angin, meninggalkan para sahabat yang masih tersenyum kagum atas kebijaksanaan dan kelucuannya yang khas itu. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang masih berembun, Abu Nawas berjalan menuju ke istana. Namun di tengah perjalanan, ia tanpa sengaja berpapasan dengan Baginda Raja. "Woi Abu Nawas, kamu hendak kemana?" tanya Baginda Raja. "Oh Paduka, saya hendak ke istana, hendak menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh kebetulan Abu Nawas, aku sedang ada urusan ke sekolahan untuk menengok anak-anakku. Bagaimana kalau kamu ikut?" ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun setuju. Mereka lalu pergi bersama ke sekolah tempat anak-anak Baginda Raja menuntut ilmu. Sesampainya di sana, mereka menemui guru yang mengajar kedua anak Baginda Raja di ruangan tamu. Baginda Raja lalu bertanya, "Wahai Tuan Guru, bagaimana prestasi anak saya yang bernama Amin?" Sang guru pun terlihat sedikit ragu, tetapi akhirnya pun menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, Amin itu anaknya sangat bodoh dan sulit menangkap pelajaran Paduka." Baginda Raja tentu terkejut, lalu bertanya lagi, "Bagaimana dengan anak saya yang bernama Makmun, Tuan Guru?" "Nah, kalau Makmun anaknya cerdas Paduka. Ia cepat sekali memahami pelajaran.
Dari sikapnya saja sudah terlihat kewibawaan dan martabatnya Paduka, jawab sang guru. Baginda Raja pun mengernyit. Aku tidak percaya begitu saja dengan ucapanmu. Bisakah kamu membuktikannya, Tuan Guru? Tentu Paduka yang mulia. Saya akan panggil Amin dan Makmun sekarang Paduka, balas sang guru. Dan sebelum itu sang guru pun menyiapkan sesuatu. Ia meletakkan sebuah batu bata di kursi yang akan diduduki oleh Amin. Sementara di kursi Makmun ia meletakkan selembar kertas. Baginda Raja yang melihatnya pun bertanya heran. Untuk apa itu Tuan Guru? Bukankah Paduka ingin bukti dari ucapan saya? Saya akan menunjukkannya Paduka, jawab sang guru. Dan tak lama kemudian Amin dan Makmun pun datang menemui ayah mereka. Setelah memberi hormat dan mencium tangan Baginda Raja, mereka diarahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Amin duduk di kursinya tanpa memperhatikan apapun. Sedangkan Makmun tiba-tiba tampak gelisah. Ia melihat ke langit-langit lalu melirik ke kanan dan ke kiri. Wahai Makmun, kenapa kamu terlihat cemas? Tanya sang guru. Saya merasa lantainya menjadi lebih tinggi guru. Atau langit-langitnya yang semakin rendah ya guru? Sang guru pun tersenyum lalu menoleh ke arah Amin dan bertanya. Wahai Amin, apakah kamu merasakan hal yang sama? Amin pun menggeleng dan menjawab dengan santai. Saya tidak merasakan apa-apa guru. Sang guru pun tertawa dan menyuruh mereka kembali ke kelas. Dan setelah keduanya pergi, ia berkata kepada Baginda Raja. Paduka sudah melihat buktinya kan? Saya tidak mengada-ngada Paduka. Baginda Raja pun masih terheran-heran dan bertanya. Kenapa bisa begitu Tuan Guru? Kenapa Amin begitu bodoh sampai bata yang ia duduki saja tidak terasa berbeda, sementara Makmun sangat peka dan cerdas? Sang guru pun terdiam, ia tak mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi dia memperhatikan kini ikut berkomentar. Ia tersenyum dan menjelaskan. Jadi begini Paduka, meskipun Amin dan Makmun adalah putra Paduka, mereka itu kan berasal dari ibu yang berbeda. Ada dua alasan mengapa seorang anak bisa memiliki kecerdasan luar biasa Paduka. Nah, yang pertama, jika suami dan istri berhubungan dengan rasa cinta yang tulus, maka anak mereka akan tumbuh cerdas Paduka. Nah, yang kedua, jika pasangan suami istri tidak berasal dari garis keturunan yang sama, anak mereka akan menjadi bijaksana dan berwibawa Paduka. Baginda Raja pun masih belum sepenuhnya paham. Yang kamu maksud dengan garis keturunan yang sama itu bagaimana Abu Nawas? Maksudnya masih satu kerabat atau satu keturunan Paduka, jawab Abu Nawas. Ya, ini berlaku dalam banyak hal, bahkan pada tumbuhan dan hewan. Nah, jika sebuah pohon dicangkok dengan jenis lain, maka buahnya akan lebih baik. Begitu juga dengan hewan. Jika seekor kuda dikawinkan dengan keledai, maka akan lahir Bagal, hewan yang kuat, cerdik dan pandai. Itulah sebabnya Amin kurang cerdas Paduka, karena Paduka dan Permaisuri Zubaidah berasal dari garis keturunan yang sama. Nah, sementara Makmun kan lebih cerdas, karena ibunya berasal dari garis keturunan yang berbeda dengan Paduka. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas. Dasar orang gila kamu Abu Nawas, ujarnya sambil tertawa. Namun sang guru yang juga mendengar penjelasan Abu Nawas justru mengangguk setuju dan mempercayai ucapan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kecerdikan Abu Nawas dalam berdebat sering membuat lawan-lawannya tak berkutik. Mulai dari para ulama, pejabat, hingga orang-orang ateis pun dibuatnya kelimpungan. Dan kali ini Abu Nawas kembali ditantang untuk berdebat tentang keberadaan Allah.
Orang yang menantangnya adalah seorang ateis yang konon memiliki sejuta akal dalam berdebat. Hampir semua lawannya memilih untuk menghindari debat dengannya. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia justru menerima tantangan tersebut dengan percaya diri. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba seorang ateis datang menghampiri dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Abu Nawas?" "Aku yang namanya Abu Nawas. Ada perlu apa Tuan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin menantangmu berdebat," jawabnya dengan sombong. "Memangnya debat tentang apa Tuan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku ingin kamu menunjukkan bukti bahwa Tuhan itu ada," kata si ateis. "Oh itu, baiklah aku terima tantanganmu," jawab Abu Nawas. Namun si ateis pun menambahkan, "Tapi bukan di sini tempatnya. Besok aku tunggu kamu di alun-alun, biar banyak orang yang menyaksikan. Nanti mereka akan tahu siapa yang pintar dan siapa yang bodoh." Abu Nawas pun menyetujui permintaannya. Dan keesokan harinya alun-alun kota Baghdad pun sudah dipenuhi banyak orang. Mereka penasaran ingin menyaksikan debat antara Abu Nawas dan si ateis. Sang ateis sudah berdiri menunggu. Tetapi hingga menjelang siang Abu Nawas pun belum juga datang. Dengan sombongnya si ateis berkata, "Nah, kalian lihat sendiri kan, Abu Nawas hanyalah seorang pengecut. Mana mungkin dia berani datang?" Namun tak lama kemudian Abu Nawas pun muncul. Orang-orang pun menyambutnya dengan sorak-sorai. "Ternyata kamu masih punya nyali juga Abu Nawas," ledek si ateis. "Maaf kawan, aku terlambat," jawab Abu Nawas. Si ateis pun menimpali, "Kenapa bisa terlambat? Katanya kamu percaya adanya Tuhan. Jika benar Tuhan itu ada, seharusnya dia itu tidak membiarkanmu terlambat." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Aku memang terlambat dan aku minta maaf. Bukan karena aku ingin terlambat, tapi karena aku memang tidak mampu untuk tidak terlambat." "Apa maksudmu?" tanya si ateis. Abu Nawas pun menjelaskan, "Jadi saat aku hendak ke sini, aku kan harus menyeberangi sungai. Namun tak ada satupun perahu yang mau mengantarku." "Lalu bagaimana kamu bisa nyampe ke sini?" tanya si ateis heran. "Nah, waktu itu aku duduk di tepi sungai. Tiba-tiba ada pohon besar tumbang dan jatuh ke sungai. Nah, ajaibnya, pohon besar itu berubah menjadi perahu. Ya, lalu aku gunakan untuk menyeberang," jelas Abu Nawas sambil tertawa. Si ateis pun terkejut dan berkata, "Ah, itu tidak mungkin. Mana mungkin pohon bisa menjadi perahu tanpa ada yang membuatnya?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Nah, itu. Kalau hal sekecil itu saja kamu tidak percaya, kenapa kamu percaya bahwa alam semesta ini ada tanpa pencipta? Keberadaan alam semesta beserta isinya adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Tuhan yang menciptakan ini semua." Jawaban Abu Nawas ini pun langsung membungkam si ateis. Perdebatan pun berakhir bahkan sebelum dimulai. Si ateis pun segera pergi meninggalkan alun-alun dengan rasa malu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang pria asing datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, ia pun mengaku sebagai ahli perbintangan. "Paduka yang mulia, hamba dapat membaca pergerakan bintang-bintang dan meramalkan masa depan dengan akurat Paduka," katanya dengan nada yang meyakinkan. Baginda Raja yang penasaran segera mengundangnya untuk berbicara lebih lanjut. Para menteri pun mendengarkan dengan seksama. "Menurut pengamatan hamba," lanjut pria itu, "bulan depan akan terjadi peristiwa besar di istana ini Paduka. Akan ada seseorang yang mendadak jatuh sakit.
Tapi jika ia memakan kurma dari kebun istana, maka kesehatannya akan pulih Paduka. Baginda Raja dan para menteri pun saling berpandangan. Ramalan ini terdengar menarik. Nah, selain itu, lanjutnya, hamba juga melihat bahwa negeri kita akan mengalami musim panen yang luar biasa tahun ini Paduka. Rakyat akan hidup makmur. Baginda Raja pun tersenyum senang. Ramalanmu terdengar bagus. Silakan duduk di sebelah Abu Nawas dan para menteriku, kata Baginda Raja. Pria itu pun duduk dengan bangga. Namun di sisi lain Abu Nawas hanya tersenyum sinis. Wah, dasar pembual. Aku sama sekali tidak percaya omongannya, pikir Abu Nawas. Dan setelah mendengar celotehan pria itu yang semakin panjang, Abu Nawas pun akhirnya angkat bicara. Wahai Tuan, kalau engkau memang ahli dalam membaca bintang-bintang di langit, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kata Abu Nawas. Oh, tentu saja. Aku bisa menjawab segala hal yang berkaitan dengan ilmu perbintangan, jawab pria itu dengan angkuh. Baiklah Tuan, kata Abu Nawas sambil menunjuk orang yang duduk di sebelah pria asing itu. Bisakah Anda menyebutkan siapa orang yang duduk di sebelahmu sekarang? Pria itu pun terdiam sejenak, lalu berkata, Aku tidak tahu. Abu Nawas pun tertawa kecil. Lucu sekali kamu ini. Orang yang duduk di sebelahmu saja kamu tidak tahu, tapi kamu berani berbicara tentang bintang-bintang yang jauh di langit sana. Para menteri yang mendengar perkataan itu pun langsung tertawa. Baginda Raja pun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Pria asing itu pun mulai gelisah. Ia tahu bahwa jika ia terus berada di sini, Abu Nawas akan terus mempermalukannya. Namun sebelum ia sempat pergi, Abu Nawas pun melanjutkan ujiannya. Abu Nawas berpura-pura serius dan berkata, Paduka, izinkan aku menguji ramalan orang ini sekali lagi. Baginda Raja yang penasaran pun mengangguk. Oh, silakan Abu Nawas. Abu Nawas pun mengambil segenggam kurma dari piring di depannya dan menggenggamnya erat. Ia lalu berkata, Oh, ahli perbintangan yang hebat, aku sedang menggenggam beberapa butir kurma di tanganku. Dan dapatkah kamu membaca bintang-bintang dan memberitahuku berapa jumlah kurma yang ada di tanganku? Pria itu pun tampak panik, tapi ia tetap ingin mempertahankan citranya sebagai peramal yang ulung. Ia menutup matanya seolah-olah sedang berkonsentrasi, lalu berkata, Hamba melihat jumlahnya ada 7 butir. Abu Nawas pun tertawa dan membuka tangannya. Salah, hanya ada 5 butir kurma. Para menteri pun kembali tertawa terbahak-bahak. Baginda Raja pun tersenyum lebar. Sementara pria asing itu pun mulai berkeringat dingin. Abu Nawas lalu melanjutkan, Kamu ini bahkan tidak bisa meramal jumlah kurma di tanganku, tapi kamu berani meramalkan masa depan di negeri ini. Bagaimana mungkin itu? Pria asing itu pun semakin malu. Ia tahu dirinya sudah kalah telak. Akhirnya tanpa mengatakan apa-apa lagi, pria itu pun buru-buru bangkit dari kursinya. Ia membungkuk dengan cepat di hadapan Baginda Raja dan berkata, Hamba baru ingat Paduka, ada urusan penting di negeri asal hamba. Mohon diri Paduka. Sebelum Baginda Raja sempat menjawab, pria itu pun langsung berlari keluar istana secepat mungkin. Para menteri dan prajurit istana pun kembali tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Baginda Raja menoleh ke arah Abu Nawas dan berkata, Kamu memang tak ada tandingannya Abu Nawas. Aku hampir saja percaya pada peramal gaduhan itu. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, Paduka yang mulia, ramalan yang terbaik adalah menggunakan akal sehat, bukan sekedar membaca bintang-bintang di langit Paduka. Baginda Raja mengangguk setuju, dan sejak hari itu istana lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang mengaku sebagai peramal. Sementara itu pria asing yang mengaku ahli perbintangan tak pernah terlihat lagi di negeri Baghdad. Kisah selanjutnya,
Abu Nawas berkawan baik dengan seorang prajurit dari India. Setiap bulan mereka saling berkirim surat, sekedar menanyakan kabar masing-masing. Suatu hari, prajurit India itu pun mengabarkan bahwa ia akan pergi ke Baghdad dan tentu saja ingin mengunjungi rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun menyambut kabar itu dengan gembira. Ketika akhirnya mereka pun bertemu, keduanya pun larut dalam obrolan yang seru. Di tengah percakapan, prajurit India itu pun mengungkapkan keinginannya untuk menjadi warga negeri Baghdad. "Kamu serius?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, aku serius," jawabnya mantap. "Ya sudah, besok ikutlah aku ke istana," kata Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, aku belum paham betul bahasa Arab. Bagaimana kalau Baginda Raja bertanya banyak hal? Aku pasti bingung Abu Nawas," keluh prajurit India. "Oh itu, jangan khawatir. Biasanya Baginda Raja hanya akan menanyakan 3 pertanyaan yang sama pada prajurit asing," jelas Abu Nawas. "Pertanyaan apa saja Abu Nawas?" "Pertama, beliau akan bertanya, berapa umurmu? Jawab saja 30 tahun. Nah, kedua, beliau akan bertanya, sudah berapa lama kamu menjadi prajurit? Jawab saja 1 tahun. Terakhir, beliau akan bertanya, berapa banyak pertempuran yang telah kamu ikuti? Jawab saja keduanya." Mendengar penjelasan itu, prajurit India pun merasa lega dan siap menghadapi audiensi dengan Baginda Raja. Dan keesokan harinya, mereka berdua pun pergi ke istana. Baginda Raja menyambut mereka dengan penasaran. "Ada perlu apa kamu datang Abu Nawas? Dan siapa pria ini?" "Paduka yang mulia, dia ini sahabat saya Paduka, seorang prajurit dari negeri India. Dia ingin menjadi rakyat Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh begitu, tentu saja boleh. Apakah dia sudah fasih berbahasa Arab?" "Belum Paduka, dia masih dalam tahap belajar," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun mendekati prajurit India itu dan mulai mengajukan pertanyaan. "Sudah berapa lama kamu menjadi prajurit?" 30 tahun Paduka," jawabnya dengan penuh percaya diri. Baginda Raja terkejut. "Hah? Apa? Bagaimana mungkin? Pria semuda ini sudah bertugas selama 30 tahun, gumamnya dalam hati. Ia pun bertanya lagi, "Berapa umurmu?" 1 tahun Paduka," jawab prajurit India dengan yakin. Pasukan istana pun mulai berbisik-bisik, sementara Baginda Raja pun semakin bingung. "Ini orang masih waras apa enggak?" pikirnya. Akhirnya Baginda Raja pun bertanya dengan nada yang frustasi, "Aku ini yang gila atau kamu yang gila sih?" "Keduanya Paduka yang mulia," jawab prajurit India dengan mantap. Abu Nawas yang sejak tadi menahan tawa akhirnya meledak tertawa keras. Baginda Raja yang sudah kehilangan kesabaran langsung menoleh tajam ke arah Abu Nawas. "Ini pasti ulahmu Abu Nawas, dasar kurang ajar," seru Baginda Raja sambil menunjuk Abu Nawas yang langsung bersiap-siap kabur sebelum mendapatkan hukuman. Sementara itu, prajurit India pun tetap berdiri dengan bangga, mengira dirinya telah menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri, rakyat mulai resah. Harga gandum terus naik, tetapi kualitasnya justru semakin memburuk. Roti yang dulu lembut kini keras seperti batu. Bubur yang dulu harum kini berbau apek. Para pedagang pun mengeluh, para ibu menggerutu, dan para petani merasa diperlakukan tidak adil. Namun tidak ada yang berani bersuara lantang karena urusan perdagangan gandum dipegang langsung oleh seorang menteri yang berkuasa. Menteri itu terkenal licik dan cerdas dalam membela diri. Setiap kali rakyat mengeluh, ia selalu punya alasan. Hujan tahun ini buruk, panen kurang baik,
harga di luar negeri naik. Jika ada yang berani menentangnya, ia akan dicap sebagai pemberontak dan dihukum berat. Sementara itu, Abu Nawas mendengar keresahan rakyat dari seorang pedagang tua yang datang ke rumahnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Wahai Abu Nawas," kata pedagang itu, "kami para pedagang tidak berdaya. Kami terpaksa membeli gandum dari menteri, walaupun kami tahu kualitasnya buruk. Jika ini terus berlanjut, rakyat akan kelaparan, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengelus janggutnya. "Oh, jadi begitu ya? Aku harus menyelidiki sendiri masalah ini." Dan malam itu, Abu Nawas pun menyamar sebagai seorang petani miskin dan pergi ke lumbung gandum kerajaan, tempat gandum yang akan dijual ke rakyat disimpan. Dengan hati-hati, ia pun masuk ke dalam gudang dan mengambil segenggam gandum dari karung yang bertuliskan gandum kualitas terbaik. Ia mengamati butiran-butiran gandum itu di bawah cahaya lampu minyak. Separuh butiran memang bagus, tetapi separuh lainnya berwarna pucat dan ada yang berbau tengik. Jadi benar gandum ini telah dicampur, gumam Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi ke pasar dan mendatangi beberapa pedagang. "Berapa harga gandum sekarang?" tanya Abu Nawas. "Harganya melonjak tinggi, Tuan," jawab seorang pedagang. "Kami tidak punya pilihan selain menjualnya mahal, Tuan. Kalau tidak, kami rugi. Dan rakyat pun semakin menderita," gumam Abu Nawas. Ia sudah mendapatkan cukup bukti. Kini saatnya ia memberi pelajaran kepada sang menteri. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sekantong emas yang berkilau. Ia langsung menemui sang menteri di kantornya. "Tuan Menteri," kata Abu Nawas dengan suara manis, "aku ingin membeli gandum sebanyak mungkin, Tuan Menteri. Tapi aku ingin membayarnya dengan cara yang istimewa, Tuan." Menteri itu pun menyipitkan mata dengan curiga. "Istimewa bagaimana?" Abu Nawas pun membuka kantong emasnya dan menunjukkan isinya. Sekilas emas itu tampak berkilau, tetapi jika diperhatikan lebih teliti, ada sesuatu yang janggal. Emas itu telah dicampur dengan pasir. Menteri itu pun terbelalak. "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Kamu ingin membayarku dengan emas palsu?" Abu Nawas pun tersenyum. "Loh, Tuan Menteri, bukankah kamu juga melakukan hal yang sama? Mengapa emas tidak boleh dicampur dengan pasir, sementara gandum boleh dicampur dengan yang busuk?" Para pelayan dan pengawal yang berada di ruangan itu pun mulai berbisik-bisik. Wajah sang menteri pun memerah. Ia baru menyadari bahwa kelicikannya telah terbongkar. Namun karena ia terkenal licik, ia pun mencoba berkelit. "Wah, ini tuduhan yang serius, Abu Nawas. Aku tidak pernah mencampur gandum jelek dengan gandum yang bagus. Ini benar-benar fitnah." Abu Nawas pun hanya tersenyum. Ia lalu bertepuk tangan 3 kali. Dari luar masuklah beberapa petani dan pedagang yang telah bekerja sama dengannya. Salah satu petani membawa sekantong gandum yang diambil dari gudang kerajaan semalam. "Tuan Menteri, ini adalah gandum yang dijual sebagai gandum terbaik," kata petani itu. "Tetapi lihatlah, ada banyak butiran busuk di dalamnya." Seorang pedagang pun menambahkan, "Kami sudah lama menyadari ini, Tuan Menteri, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Tuan Menteri selalu mencari alasan untuk membela diri." Menteri itu pun mulai panik. Ia menoleh ke pengawal-pengawalnya, tetapi mereka hanya diam saja, tidak ada yang membelanya. Semua orang di ruangan itu pun kini tahu bahwa ia telah berbuat curang. Dan saat itulah seorang pejabat tinggi istana yang dikenal sebagai penasihat utama Baginda Raja masuk ke ruangan. "Aku sudah mendengar semuanya," katanya dengan suara yang tegas. "Abu Nawas, kamu telah membawa bukti yang tak terbantahkan. Dan kamu Menteri, kamu telah mengkhianati rakyatmu sendiri demi keuntungan pribadi. Aku akan melaporkan ini langsung kepada Baginda Raja." Menteri itu pun gemetaran karena ia tahu hukumannya pasti sangat berat. Abu Nawas mendekatinya dan berkata, "Jika kamu ingin emas yang murni, maka rakyat juga berhak mendapatkan gandum yang murni. Kamu itu boleh kaya, tetapi jangan sampai kekayaanmu merugikan rakyat." Menteri itu pun tak bisa berkata apa-apa lagi.
Dalam hitungan hari, ia pun dicopot dari jabatannya dan diasingkan ke desa terpencil sebagai hukuman. Sementara itu, Baginda Raja menunjuk pejabat baru yang lebih jujur untuk mengurus perdagangan gandum. Sejak hari itu, harga gandum kembali normal, kualitasnya lebih baik, dan rakyat bisa makan dengan layak. Dan semua itu terjadi berkat kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah habis akalnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan kebun sayur milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut terkuras untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja, ia dan istrinya harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa, istriku?" tanya Abu Nawas. "Ya, seperti kemarin, hanya nasi dan sayur singkong," jawab istrinya. Mendengar itu, Abu Nawas pun menghela nafas panjang. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa? Sedangkan uang kita kan tinggal sedikit," timpal sang istri. "Ya sudah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Dan sesampainya di sana, ia pun menghampiri toko penjual daging. "Berapa daging 1 kilo, kawan?" tanya Abu Nawas. 1.000 dinar, Abu Nawas, jawab penjual daging. "Boleh aku beli sesuai dengan uang yang aku punya?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa, Abu Nawas?" kata penjual daging balik bertanya. "Aku hanya bawa 50 dinar, kawan," jawab Abu Nawas. "Begini saja, Abu Nawas, kalau kamu mau 1 kilo, nanti saya kasih," balas penjual daging. "Tapi kan uangku cuma 50 dinar, ujar Abu Nawas. "Loh, kita kan ini kawan, Abu Nawas. Nanti kurangnya gampang, kapan-kapan aja," tutur penjual daging. "Waduh, terima kasih kawan. Saya janji, nanti kalau aku punya uang, aku akan membayar kekurangannya, kawan," timpal Abu Nawas. Dengan perasaan bahagia, Abu Nawas pun pulang ke rumah membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. "Kamu beli daging 1 kilo? Memang dapat uang dari mana?" tanya sang istri. "Aku tidak membelinya, penjual daging menghutangiku," jawab Abu Nawas. Dan beberapa hari kemudian, Abu Nawas pun kembali pergi ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini pun berteriak, "Hei Abu Nawas, kapan kamu akan membayar hutangmu?" "Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rezekiku," jawab Abu Nawas santai. Dan hari berikutnya, Abu Nawas pun kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya pun langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalaman dia dan kisah jenakanya. Dan ketika Abu Nawas sedang asyik duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba si penjual daging lewat dari arah depan dan dia pun melihat Abu Nawas. Lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin bicara." Abu Nawas pun segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan si penjual daging. Namun si penjual daging itu pun juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging itu mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas sambil mengancam akan membongkar hutangnya di depan kawan-kawannya.
Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan penjual daging untuk mengganggunya. Dan akhirnya Abu Nawas pun memutuskan berpamitan kepada kawan-kawannya untuk pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenagahnya. Dan mau tak mau, Abu Nawas pun menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging itu selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku si penjual daging, Abu Nawas pun mulai membalasnya. Ia pun berkata, "Tidak ada upah daya dan kekuatan kecuali dengan Allah." Kawan-kawannya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu salah satu dari mereka pun bertanya, "Kenapa kamu Abu Nawas? Apa yang penjual daging itu inginkan darimu?" Abu Nawas pun lalu berkata kepada kawan-kawannya, "Nah, kalian akan mengetahuinya sekarang. Hei kamu penjual daging, aku hutang sama kamu 950 dinar kan?" tanya Abu Nawas. "Ya betul, 950 dinar, jawab penjual daging. "Kalau begitu, datanglah besok. Aku akan memberimu 900 dinar. Dan lusa kamu datang lagi, aku akan memberimu 48 dinar. Setelah itu berapa sisa utangku?" tanya Abu Nawas. Tinggal 2 dinar, jawab penjual daging. "Nah, 2 dinar kan? Apa kamu tidak malu? Kamu memperlakukanku dengan jelek di depan kawan-kawanku hanya demi uang 2 dinar, tanya Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Sementara si penjual daging langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Niatnya mau mempermalukan Abu Nawas, malah dirinya yang ditertawakan. Kisah selanjutnya. Keluarga Abu Nawas terkenal dengan hidupnya yang sederhana. Sehari-hari ia mencari nafkah sebagai pencari kayu di hutan. Tapi meskipun hidup serba pas-pasan, ia selalu bersyukur. Hingga pada suatu hari saat sedang mencari kayu bakar, Abu Nawas melihat segerombolan orang berwajah garang berjalan ke arahnya. Karena takut menjadi korban kejahatan, ia pun segera memanjat pohon untuk bersembunyi. Ternyata dugaannya benar. Mereka adalah perampok yang baru saja menyelesaikan aksinya. Mereka membawa beberapa karung berisi emas dan berjalan menuju sebuah batu besar tak jauh dari tempat persembunyian Abu Nawas. Salah satu perampok yang tampaknya adalah pemimpin mereka berhenti di depan batu besar. Rupanya di samping batu itu terdapat pintu rahasia yang menuju ke sebuah gua bawah tanah. Mereka memasukkan semua harta hasil rampokan ke dalamnya, lalu menutup pintu dengan dedaunan sebelum pergi. Dan setelah situasi benar-benar aman, Abu Nawas pun turun dari pohon dan mendekati batu besar itu. Ia menemukan pintu rahasia yang hampir tersembunyi di balik dedaunan. Dengan hati-hati, ia membukanya dan masuk ke dalam gua. Betapa terkejutnya ia saat melihat banyak sekali emas di dalamnya. "Haruskah aku mengambil emas ini?" pikir Abu Nawas. Dan setelah menimbang-nimbang, Abu Nawas pun memutuskan untuk mengambil sebagian emas untuk dirinya sendiri dan membagikan sisanya kepada tetangganya yang miskin. Ia pun mengambil salah satu karung berisi perhiasan emas dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Sang istri terkejut melihat emas yang begitu banyak. Tetapi dengan bijak menyarankan agar sebagian emas diberikan kepada tetangga yang membutuhkan. Abu Nawas tentu setuju, karena memang itulah niatnya sejak awal. Namun ada satu masalah, emas yang didapatkannya itu terlalu banyak, dan ia bingung bagaimana cara membaginya secara adil.
Lalu ia pun memutuskan untuk meminjam timbangan dari tetangganya, yaitu Abu Jahil. Saat Abu Nawas datang meminjam timbangan, Abu Jahil curiga dan meledeknya. "Untuk apa kamu meminjam timbangan? Memangnya kamu punya harta?" Abu Nawas pun hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia sengaja merahasiakan emasnya agar tidak menarik perhatian. Namun sikapnya justru membuat Abu Jahil semakin penasaran. Dan sebelum meminjamkan timbangan, Abu Jahil melumuri bagian dalamnya dengan minyak yang lengket. Dan beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan timbangan itu. Begitu menerima timbangan kembali, Abu Jahil langsung memeriksanya dan menemukan koin emas yang menempel di dalamnya. Jadi Abu Nawas punya emas. Pantes aja ia butuh timbangan, pikir Abu Jahil. Dan karena penasaran, Abu Jahil pun segera mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat begitu banyak koin emas. "Dari mana kamu mendapatkan semua ini, Abu Nawas? Beritahu aku sekarang, atau aku akan menyebarkan rahasia ini ke seluruh desa," ancam Abu Jahil. Dengan terpaksa, Abu Nawas pun mengungkapkan tempat rahasianya. Dan tanpa menunggu lama, Abu Jahil langsung pergi ke gua bawah tanah itu. Begitu tiba di sana, ia membuka pintu rahasia dan terperangah melihat tumpukan emas di dalamnya. Dengan serakah ia mencoba membawa semua emas. Tapi naas, saat ia sedang asik mengisi karung, gerombolan perampok datang dan menangkapnya. Mereka menghajarnya hingga pingsan, lalu membuangnya ke tengah hutan. Namun perampok-perampok itu sadar bahwa ada satu karung emas yang hilang. "Pasti ada orang lain yang berhasil mengambil emas ini," kata ketua perampok. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang mengetahui tempat rahasia mereka. Mereka menyebar ke desa-desa sekitaran hutan dan bertanya kepada warga setempat. "Apa kalian tahu ada orang yang tiba-tiba menjadi kaya?" tanya salah satu perampok. "Oh iya, ada. Namanya Abu Nawas, Tuan," jawab seorang warga. Perampok itu kemudian meminta warga tersebut untuk menunjukkan rumah Abu Nawas. Dan setelah sampai di depan rumahnya, warga itu pun diberi imbalan dan disuruh pergi. "Apa kita langsung bunuh dia sekarang, Tuan?" tanya salah satu anak buah perampok. "Oh jangan, ini masih sore. Kita kembali nanti malam dan habisi dia serta keluarganya," jawab ketua perampok. Namun tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Hamid, tetangga Abu Nawas. Segera setelah para perampok pergi, Hamid pun menemui Abu Nawas dan memperingatkannya. "Abu Nawas, nyawamu dalam bahaya. Nanti malam para perampok akan datang untuk membunuhmu." Tentu Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Berapa jumlah mereka, Hamid?" tanya Abu Nawas. "Ya, sekitar 20 orang lah, Abu Nawas," jawab Hamid. Abu Nawas pun terdiam sejenak mencari cara untuk menyelamatkan diri. "Baiklah Hamid, demi keselamatan istri dan anak-anakku, izinkan mereka menginap di rumahmu malam ini. Dan aku juga butuh bantuanmu untuk menghadapi mereka, Hamid. Sebagai imbalan, aku akan memberimu separuh dari emas yang kumiliki," kata Abu Nawas. Hamid pun setuju, dan istri serta anak-anak Abu Nawas pun segera diantar ke rumahnya. Menjelang malam, ketua perampok datang ke rumah Abu Nawas dengan menyamar sebagai saudagar minyak. Ia membawa gerobak berisi 20 tong yang besar. "Tuan, bolehkah saya menginap di sini?" tanya ketua perampok. Abu Nawas yang belum menyadari penyamarannya pun mengizinkannya. "Oh, silakan Tuan. Ngomong-ngomong, apa yang ada di dalam tong itu, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu minyak dagangan saya, Tuan," jawab ketua perampok. Abu Nawas pun menjamunya dengan ramah. Namun tak lama kemudian, Hamid datang dan langsung mengenali bahwa tamu itu adalah ketua perampok. "Abu Nawas, dia itu perampok yang akan membunuhmu," bisik Hamid. Abu Nawas tentu terkejut, tetapi tetap bersikap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. "Ya sudah, Hamid, selagi aku melayaninya, periksalah isi tong-tong itu," kata Abu Nawas. Hamid pun pergi ke belakang dan mengetuk tong-tong itu satu persatu. Dari dalam tong terdengar suara, "Siap Tuan, kami menunggu perintah,"
Barulah Hamid menyadari bahwa tong-tong itu ternyata berisi anak buah perampok. Ia pun segera memberitahu kepada Abu Nawas, dan tanpa ragu mereka pun memanaskan minyak hingga mendidih, lalu menuangkannya ke dalam tong satu persatu. Akibatnya semua anak buah perampok pun tewas dengan mengenaskan. Dan setelah itu Abu Nawas pun kembali menemui ketua perampok yang masih duduk di ruang tamu. "Bagaimana Tuan? Apakah makanannya enak?" tanya Abu Nawas. "Wah, ini enak sekali Tuan. Terima kasih Tuan atas jamuannya," jawab si perampok. Dan saat Abu Nawas berpura-pura pergi tidur, ketua perampok itu pun menuju ke belakang untuk memanggil anak buahnya. Namun saat dia membuka salah satu tong, ia pun terkejut dan ketakutan melihat anak buahnya semua sudah mati. "Ini pasti ulah jin penghuni rumah ini," pikirnya ketakutan. Dan tanpa pikir panjang ia pun melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Dan akhirnya Abu Nawas pun selamat dari ancaman para perampok. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja menunjuk seorang gubernur baru untuk bertugas di kota Baghdad. Gubernur ini dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bersih dari korupsi. Namun sayangnya ia memiliki sifat pemarah. Jika ia gagal melakukan sesuatu, anak buahnya akan menjadi sasaran amukannya. Dan bahkan masyarakat biasa pun sering kena marah tanpa tahu apa kesalahan mereka. Pernah suatu kali, sang gubernur berjalan-jalan ke pasar untuk mengawasi para pedagang yang tidak jujur. Saat berjalan tanpa sengaja kakinya tersandung batu dan ia terjatuh. Bukannya menyalahkan dirinya sendiri, ia justru marah-marah dan membentak orang-orang di sekitarnya. Watak pemarahnya itu membuat rakyat menjadi kesal. Mereka ingin membalas perlakuannya, lalu mengadukan masalah ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Gubernur baru kita keterlaluan. Ia seenaknya saja memarahi orang, padahal dia sendiri yang tidak berhati-hati," keluh mereka. "Kalian jangan gegabah. Dia itu kan gubernur kepercayaan Baginda Raja. Kalau kalian melawannya, kalian bisa dihukum nanti," tutur Abu Nawas. "Tapi kami tidak terima dipermalukan di depan umum Abu Nawas. Kami juga punya harga diri," sahut mereka. "Loh, bukankah dia gubernur yang bersih dan adil?" tanya Abu Nawas. "Ya, benar itu. Dia memang jujur dan amanah. Tapi sifat pemarahnya itu yang membuat kami kesal Abu Nawas," jawab mereka. "Ya sudah, begini saja. Serahkan masalah ini kepadaku. Aku akan berbicara dengannya," kata Abu Nawas. Dan beberapa hari kemudian, sang gubernur pun ingin pergi berburu di hutan. Ia mengajak beberapa anak buahnya, tetapi tak ada satupun yang mau ikut. Mereka takut menjadi sasaran kemarahannya. Ada yang beralasan sakit, ada pula yang mengaku sibuk. Hal ini membuat sang gubernur pun semakin emosi. Saat hendak meluapkan amarahnya, tiba-tiba datanglah Abu Nawas. "Wah, kebetulan sekali kamu datang Abu Nawas. Anak buahku semua pengecut," seru sang gubernur. "Memangnya kenapa Tuan Gubernur?" tanya Abu Nawas. "Masa diajak berburu ke hutan, tapi tidak ada yang berani ikut? Untung kamu datang. Aku ingin mengajakmu berburu Abu Nawas. Bukankah kamu sering berburu bersama Baginda Raja? Ayo, ikut berangkat sekarang." Abu Nawas pun sebenarnya enggan, tetapi ia tidak punya pilihan. Dan akhirnya mereka pun pergi ke hutan belantara yang dipenuhi hewan buruan. Dan sesampainya di sana, sang gubernur melihat seekor burung bertengger di dahan. Ia pun membidik dan memanahnya. Tapi sayangnya anak panahnya meleset. Dengan segera ia pun menyalahkan Abu Nawas. "Sialan kamu Abu Nawas, gara-gara kamu mengguncang tanganku, anak panahku jadi meleset," bentaknya. Abu Nawas pun tetap tenang. "Tapi Tuan, saya kan berada di belakang Tuan, jauh dari tangan Tuan," jawab Abu Nawas. Dan tak lama kemudian seekor rusa melintas di hadapan mereka. Sang gubernur kembali mencoba memanahnya.
Tapi gagal lagi. Sekali lagi, ia menyalahkan Abu Nawas. Abu Nawas, kamu memang pembawa sial. Aku tidak bisa memanah gara-gara kamu mengganggu pikiranku. Bentaknya lagi. Abu Nawas pun tersenyum. Maaf Tuan, tapi saya kan berada di belakang Tuan. Dan Tuan sama sekali tidak melihat saya. Bagaimana mungkin saya bisa mengganggu pikiran Tuan? Balas Abu Nawas santai. Sang gubernur pun semakin kesal. Cukup, diam kamu, Abu Nawas. Jangan coba menyangkal. Aku tahu kamu berada di belakangku hanya untuk menyulitkanku, hardiknya. Namun dengan bijak Abu Nawas pun menjawab. Tuan, saya sengaja selalu berada di belakang Tuan, tetapi bukan untuk menyulitkan Tuan. Saya berada di sana justru untuk melindungi Tuan dari orang-orang yang ingin membunuh Tuan karena watak Tuan yang suka marah dan menyalahkan orang tanpa sebab. Sang gubernur pun terdiam. Dalam hati ia menyadari bahwa dirinya memang sering menyalahkan orang lain. Namun semua itu hanyalah pelampiasan kekesalannya semata. Dan setelah beberapa saat merenung, ia pun bertanya, lalu siapa yang seharusnya aku salahkan Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum. Oh, itu gampang Tuan. Nanti setelah kita pulang, Tuan lihatlah ke cermin. Nah, itulah sasarannya paling tepat untuk Tuan salahkan. Tuan bebas membentak dan memarahi sebuah sapi. Seketika itu sang gubernur pun tertawa terbahak-bahak. Sejak saat itu, ia pun meminta Abu Nawas untuk menjadi penasehatnya agar bisa mengendalikan amarahnya. Kisah selanjutnya. Kala itu, negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin. Terutama saat malam tiba, angin bertiup kencang hingga hawa dingin terasa menusuk tulang. Akibatnya jalanan menjadi sepi tanpa aktivitas sama sekali. Sementara itu, Baginda Raja yang sedang duduk di singgasananya berkata kepada Panglima prajurit, Panglima, dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada. Jangan lengah. Kondisi jalanan kota Baghdad yang sepi bisa dimanfaatkan oleh pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama pada malam hari. Sang Panglima pun menjawab, Siap Paduka Yang Mulia. Saat malam tiba, saya sudah menugaskan beberapa prajurit di setiap sudut jalan untuk berjaga Paduka. Jadi, rakyat tak perlu khawatir. Rumah mereka akan aman dari aksi perampokan. Mendengar itu, Baginda Raja pun merasa lega. Bagus, keamanan rakyatku harus diutamakan, ujar Baginda Raja. Siap Paduka Yang Mulia. Tapi saya ingin mengajukan permintaan Paduka. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas Paduka. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal agar bisa fokus menjalankan tugasnya Paduka, pinta sang Panglima. Baiklah Panglima, minta saja pada bendara kerajaan supaya memberikan baju mantel untuk mereka, balas Baginda Raja. Berbicara soal dinginnya malam, tiba-tiba Baginda Raja teringat akan sesuatu. Terbesit ide konyol di kepalanya untuk menantang Abu Nawas. Wahai pengawal, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang juga, perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana dan menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Aku ada tantangan untukmu Abu Nawas. Jika berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak, kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran tersebut. Kalau boleh tahu tantangannya apa Paduka? Tanya Abu Nawas penasaran. Tantangannya sederhana saja Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh mengenakan baju sehelai pun. Sejenak Abu Nawas terdiam. Jangankan di puncak gunung, di luar rumah saja cuaca sudah sangat dingin, pikir Abu Nawas. Namun karena sedang sangat membutuhkan uang, ia pun akhirnya menerima tantangan tersebut.
Baiklah Paduka, saya bersedia. Silakan Paduka tentukan kapan waktunya, ucap Abu Nawas. Nanti malam Abu Nawas, tegas Baginda Raja. Dan malam pun tiba. Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit berjalan menuju puncak gunung. Para prajurit itu bertugas untuk melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar tidak menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara itu, para prajurit yang bertugas tetap mengenakan mantel tebal agar tidak kedinginan. Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan begadang. Rasa dingin yang luar biasa membuatnya hampir menyerah. Darahnya terasa membeku, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetaran. Namun demi hadiah yang dijanjikan, ia pun bertahan hingga pagi menjelang. Dan ketika matahari terbit, Abu Nawas pun merasa sangat gembira karena telah menyelesaikan tantangan tersebut. Dengan penuh semangat, ia pun kembali ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja pun tampak heran. Hebat kamu Abu Nawas. Bagaimana rasanya bermalam di puncak gunung? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya. Saya hampir mati kedinginan Paduka. Baginda Raja pun lalu bertanya lagi. Apakah di malam itu kamu melihat cahaya api, baik dari jauh maupun dekat? Oh, tentu Paduka. Saya melihat ada cahaya obor dari salah satu rumah di perkampungan bawah kaki gunung Paduka, jawab Abu Nawas jujur. Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung tertawa. Hahaha, berarti kamu itu gagal Abu Nawas. Pantas saja kamu bisa bertahan. Rupanya kamu menghangatkan tubuh dengan cahaya obor itu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut. Maksud Paduka? Tanya Abu Nawas bingung. Ya, karena kamu telah menghangatkan diri dengan cahaya api itu, maka kamu dinyatakan gagal Abu Nawas. Kamu tidak berhak mendapatkan hadiahnya, tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya. Namun ia tidak berani menunjukkan emosinya di hadapan Baginda Raja. Kurang ajar, aku telah ditipu, gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan berat hati, ia pun pulang tanpa membawa hadiah sepeser pun. Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun terus memikirkan cara untuk membalas perlakuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Abu Nawas pun segera pergi menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, bila berkenan saya ingin mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya, kata Abu Nawas. Benarkah Abu Nawas? Masakan apa yang akan kamu hidangkan? Tanya Baginda Raja penasaran. Sop bebek buatan saya Paduka, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja langsung mengiyakan. Ia tahu betul bahwa Abu Nawas terkenal jago memasak, terutama sop bebeknya yang luar biasa lezat. Baiklah, ayo kita ke rumahmu sekarang Abu Nawas, kata Baginda Raja bersemangat. Dan sesampainya di rumah Abu Nawas, di halaman sudah tersedia meja dan kursi. Baginda Raja duduk di situ bersama Abu Nawas, menunggu hidangan disajikan. Namun setelah sekian lama menunggu, makanan tak kunjung datang. Mana makanannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja mulai tak sabar. Belum matang Paduka, tunggu sebentar lagi Paduka, jawab Abu Nawas santai. Baginda Raja kembali menunggu, tapi hingga menjelang sore, sop bebek itu masih belum juga matang. Rasa lapar semakin tak tertahankan. Akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk masuk ke dapur melihat sendiri proses memasaknya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat panci sop bebek tergantung 1 meter di atas tunggu api. Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mau mempermainkanku? Hardik Baginda Raja. Dengan wajah polos Abu Nawas pun menjawab. Loh, memangnya kenapa Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar? Mana mungkin sop bebek ini bisa matang? Tungku apinya saja jauh dari panci, seru Baginda Raja geram. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, apakah Paduka lupa dulu saat saya bermalam di puncak gunung? Paduka menyatakan saya gagal hanya karena saya melihat cahaya obor dari kejauhan. Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu saja bisa menghangatkan tubuh saya, maka api yang hanya berjarak 1 meter dari panci ini seharusnya kan bisa membuat sop bebek matang Paduka.
Mendengar itu Baginda Raja yang tadinya emosi pun justru tertawa terbahak-bahak. Cara belas dendammu memang cerdik Abu Nawas, pujinya. Dan akhirnya untuk menebus kesalahannya, Baginda Raja memberikan hadiah yang telah dijanjikan kepada Abu Nawas.